BJTP 50. Ada apa, Mas? Rifaya merasakan ada sesuatu yang mengganjal dari ekspresi wajah Sadewa yang tiba-tiba berubah. Apakah ada kaitannya dengan pesan yang baru saja masuk? Mungkinkah itu pesan dari Feris yang ingin bertemu? Gak ada apa-apa. Sadewa segera mengesampingkan rasa penasaran dan menyimpan ponselnya dengan hati-hati. Meskipun ia ingin tahu alasan dibalik kematian Feris dan merasa terpanggil untuk mencari kebenaran, Sadewa sadar bahwa hati istrinya lebih penting dan perlu dijaga. Di dalam dadanya bergolak, perasaan bimbang antara mengejar rasa ingin tahu atau melindungi rasa aman dan kebahagiaan Rifaya. Saat ini, gumam Sadewa dalam hati, prioritasku adalah kamu, Rifaya. Sini, kamu pasti capek seharian di pesta tadi, kata Sadewa, seraya meraih bahu Rifaya agar bersandar kepadanya. Akan tetapi, Rifaya tampak enggan dan malah menggeser posisi duduknya, menjauhkan diri dari Sadewa. Aku gak apa-apa, Mas. Ucap Rifaya dengan nada dingin, menandakan betapa kesalnya hatinya. Sadewa menghela nafas berat, merasa khawatir dan tak tahu harus bagaimana lagi menghadapi keadaan Rifaya. Ia yakin Rifaya masih terpukul dengan kemunculan Feris yang tak terduga sebelumnya. Namun demikian, Sadewa sadar bahwa apapun yang dikatakannya saat ini belum mampu untuk meredakan luka yang mendalam di hati Rifaya. Sejenak, mereka larut dalam suasana sunyi dan kaku, ketidakpastian kian memeluk erat. Sepanjang perjalanan, pasangan suami istri itu akhirnya hanya saling mendiamkan diri, mengekang amarah masing-masing. Sementara itu, Haris yang sedang mengemudikan kendaraan tersebut merasa tercekik oleh atmosfer panas yang tersimpan di antara dua orang yang duduk di kursi belakang. Bila saja ada cara untuk meredam kebuntuan ini, ia rela melakukannya demi kebaikan hubungan pasangan tersebut. Tak lama, Haris teringat akan hal yang penting, pertanyaan yang menggelayut di benaknya. Pak, bagaimana dengan tiket untuk pergi bulan madu? Apa tetap berangkat malam ini? Tanyanya mencoba memecah kebekuan udara di dalam mobil. Suara hatinya berbisik, mungkin keberangkatan ini adalah titik balik bagi hubungan mereka, secercah harapan di tengah badai yang sedang dihadapi. Tentu tetap berangkat, kenapa tidak? Aku sama sekali tidak akan membatalkan rencana itu. Kamu mengerti kan, Haris? Tegas Sadewa yang tidak akan membatalkan perjalanan bulan madu mereka. Meskipun saat ini ada sesuatu yang sedikit mengguncang jiwa mereka berdua. Saya sangat mengerti sekali, Pak Dewa. Balas Haris dengan senyum sumringah di balik kemudinya. Pikirannya berkecamuk, menimbang apakah Sadewa akan membatalkan perjalanan itu karena kehadiran Feris yang tiba-tiba muncul di kehidupan mereka seperti petir yang menyambar di tengah kebahagiaan yang sempurna. Tapi, ternyata tidak sama sekali. Sementara Rifaya sejenak teralihkan oleh kata-kata Sadewa, yang menyatakan bahwa mereka tetap akan berangkat malam ini untuk menikmati bulan madu mereka. Mas, yakin banget kita mau pergi malam ini? Tanyanya dengan penuh harap, mengharapkan kepastian. Tentu saja pergi, kenapa? Kamu gak percaya sama suami kamu ini? Balas Sadewa, seraya mencubit gemas pinggang Rifaya, mencoba menciptakan suasana yang lebih ringan di antara mereka berdua. Seketika itu, Rifaya terbawa perasaan dengan sikap Sadewa yang hangat dan penuh kasih sayang, seolah-olah melupakan apa yang baru saja terjadi dalam acara resepsi pernikahan mereka sebelumnya. Meski hanya sementara, hati Rifaya terasa sedikit lebih lega dan bahagia. Tak lama berselang, mobil yang dikendarai Haris akhirnya sampai di kediaman Fatimah ibunda Sadewa. Segera saja mereka turun dari mobil, bergandengan tangan melangkah masuk ke dalam rumah mewah dan megah itu. Sementara itu, Haris melanjutkan perjalanan dengan mobilnya, meninggalkan kediaman tersebut. Saling bergandengan, Sadewa dan Rifaya menapaki anak tangga bersama, membawa mereka hingga sampai di kamar mereka. Aku pakai kamar mandinya dulu. Sadewa membuka jas hitam yang dikenakannya itu dan menyimpannya di atas sofa kemudian masuk ke kamar mandi.
Rifaya sendiri sebelumnya mengiyakan ucapan Sadewa tersebut dan ia duduk di sofa dengan membuka cadar dan hijab yang dikenakannya saat ini. Ha! Rifaya mendesah lembut, merasa lelah yang mendalam. Ia lantas menyandarkan punggungnya di sofa, membiarkan kepalanya terhanyut dalam lamunan. Sambil memandangi langit-langit kamar, angan-angannya melonjak ke ruang dan waktu yang tak terbatas, mencari ketenangan di tengah kegundahan yang mengepung. Rifaya masih terbayang jelas saat mendengar ucapan seorang pria paruh baya yang berdiri di dekat Ferish. Seolah tak bisa melupakan setiap kata yang keluar dari bibir pria tersebut. Ada desir kacaunya pada kesedihan dalam suara pria yang Rifaya duga sebagai ayah dari wanita malang itu. Meskipun suaranya terdengar samar, Rifaya tahu bahwa apa yang diungkapkan oleh pria tersebut adalah kenyataan pahit yang sangat tak terduga. Sepertinya, Ferish tak pernah benar-benar meninggal, melainkan kematiannya sengaja dipalsukan. Kenapa? Kenapa ada yang tega seperti itu? Bisik hati Rifaya dengan emosi yang meluap. Bagaimana bisa ada yang tega merusak hidup orang seperti ini? Tidakkah mereka tahu betapa banyak perasaan yang terkorban karena kekejian ini? Gumamnya lirih, seakan mencoba meredam ledakan emosi di dalam dadanya. Setetes air mata mulai mengalir di pipinya, menandakan kepedihan yang sulit untuk diungkapkan. Kekecewaan, kemarahan, dan rasa tidak percaya kini mewarnai hatinya yang luluh lantak. Menit selanjutnya, Rifaya mendengar suara pesan dari layar ponsel Sadewa. Awalnya ia ingin mengabaikan pesan apa sebenarnya yang masuk ke layar ponsel suaminya tersebut. Tapi, begitu tidak sengaja melihat ada nama Giovan di layar ponsel tersebut membuatnya berubah pikiran. Rifaya memberanikan diri mengambil ponsel Sadewa untuk memeriksa pesan apa yang sebenarnya dikirimkan oleh sepupu dari suaminya itu. Aku yakin kamu pasti memilih Rifaya dan tidak ingin menemui Ferish. Tapi, tidak masalah kan kalau dia datang bersama ayahnya untuk menemui kalian. Ada hal yang ingin disampaikan oleh ayahnya Ferish kepada kamu, Sadewa. Terkait tentang ayah kamu. Usai membaca pesan tersebut, Rifaya bisa mengetahui bahwa Sadewa benar-benar mengabaikan pesan dari Giovan sebelumnya yang meminta sepupunya itu untuk datang menemui Ferish. Artinya sang suami memang sudah tidak mau berurusan dengan masa lalunya, terlepas dari cari rasa bersalahnya. Apa mungkin Mas Dewa benar-benar milih aku dan gak mau kembali dengan perempuan itu? Gumamnya dengan mata berkaca. Antara haru dan tidak percaya dengan keputusan Sadewa. Meskipun begitu, ia entah kenapa masih merasa seperti ada batu besar yang mengganjal dilihatnya saat ini. 30 menit kemudian. Sadewa baru saja keluar dari kamar mandi, hanya mengenakan handuk yang melilit pinggangnya. Rambutnya masih basah. Tetesan air menetes dari ujung rambutnya ke lantai. Di saat yang sama ia melihat Rifaya duduk di tepi sofa, sibuk dengan ponsel miliknya. Wajah Rifaya terlihat serius, membuat Sadewa merasa khawatir. Sadewa tahu ada kemungkinan pesan yang diterima Rifaya berasal dari Giovan. Ia tak ingin ada salah paham yang terjadi lagi di antara mereka berdua. Dengan langkah cepat, Sadewa mendekati Rifaya. Faya, aku... Ucapnya dengan nada yang mengkhawatirkan. Rifaya menoleh ke arah Sadewa, seolah baru menyadari kehadiran suaminya yang hanya mengenakan handuk itu. Ada pesan, Mas. Ucap Rifaya dengan mengulas senyumnya di depan Sadewa saat ini. Dan hal itu membuat Sadewa sedikit bingung, kenapa istrinya malah tersenyum kepadanya? Apa mungkin Rifaya sekarang sudah percaya kepadanya? Tapi, di saat yang sama ia merasa tidak semudah itu untuk mendapatkan kepercayaan istrinya tersebut. Pesan dari siapa? Tanyanya, seraya duduk di sisi Rifaya dengan masih menggunakan handuk yang menutupi sebagian tubuhnya. Dari Mas Gio. Jawab Rifaya, seraya hendak beranjak bangun dari sisi Sadewa. Aku mau mandi dulu. Begitu Rifaya hendak melangkahkan kakinya, tangannya malah ditahan oleh Sadewa. Ia berusaha melepaskan diri dari genggaman tangan Sadewa, namun kekuatan lelaki itu terlalu kuat baginya. Tetap di sini,
Aku mohon sebentar saja. Ucap Sadewa dengan tatapan lembut, membuat Rifaya merasa bimbang. Rifaya menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya yang berdebar. Ia mengangguk pelan, menunjukkan persetujuannya untuk tinggal bersama suaminya sejenak. Namun, saat ia hendak duduk di kursi di samping Sadewa, lelaki itu malah menarik tubuh Rifaya agar duduk di pangkuannya. Sadewa saat itu sedang bertelanjang dada. Mas, apa yang? Udah duduk aja, sela Sadewa. Aku mau kamu di sini sambil aku baca pesan dari Gio. Gak apa-apa kan? Tambahnya sembari membuka layar ponselnya. Rifaya mau tidak mau membiarkan Sadewa sesuka hatinya saat ini. Kemudian Sadewa membaca pesan yang dikirimkan oleh Giovan dan sebelumnya yang sudah dibaca oleh Rifaya. Ia cukup terkejut mendengar bahwa Giovan meminta izin kepadanya akan membawa Feris dan ayahnya ke kediamannya itu untuk membicarakan sesuatu. Terlebih lagi ada kaitannya dengan sang ayah. Biarkan aja mereka datang, Mas. Tiba-tiba saja Rifaya berbicara seperti itu, usai memastikan Sadewa telah membaca pesan yang dikirimkan oleh sepupunya suaminya tersebut. Sadewa menggelengkan kepalanya. Sebaiknya jangan dan. Iyakan aja, Mas. Sela Rifaya kuku dengan perkataannya saat ini. Sebaiknya kita bertemu dan mendengarkan penjelasan dari ayahnya Feris terlebih dahulu. Setelah itu, aku pasrahkan semuanya keputusan sama kamu, Mas. Meskipun berat, aku akan coba untuk ikhlas kalau. Ucapan Rifaya terjeda, di saat Sadewa malah memeluknya dari belakang dengan eratnya. Itu gak akan terjadi. Tolong percaya padaku, Faya. Jangan katakan kalau kamu mau melepaskanku demi Feris. Aku gak akan melakukan hal seperti itu. Aku berjanji akan melindungi kamu dan janjiku dengan Feris sudah berakhir 8 tahun yang lalu. Sekarang hanya ada kamu yang aku inginkan dan jangan katakan kamu ingin pergi. Tuturnya dengan lirih. Bahkan tanpa sadar meneteskan air matanya. Rifaya terdiam, tapi ia benar-benar tersentuh mendengar apa yang dikatakan oleh Sadewa, seakan itu adalah ucapan tulus yang keluar dari isi hati suaminya saat ini. Apakah ia memang harus memberikan kesempatan kepada Sadewa dan mempercayai ucapan suaminya tersebut? Aku mengerti, Mas. Jadi, biarkan mereka datang ke sini. Kalau memang Mas Dewa ingin mengakhiri semuanya dengan perempuan tersebut dan tidak perlu lagi untuk bertemu dengannya di lain tempat. Tukasnya yang sengaja ingin bertemu langsung dengan Feris. Setidaknya dia ingin hubungan suaminya dan wanita tersebut benar-benar terputus, lalu ia menjadi saksi dari berakhirnya hubungan mereka tersebut. Sadewa menganggukkan kepalanya, tapi ia belum melepaskan pelukannya itu dan semakin erat mendekat tubuh Rifaya dari belakang. Terima kasih karena sudah mau percaya padaku, Faya. Ucapnya, seraya mengecup leher dengan lembut dari arah belakang. Iya, Mas, aku mau mandi dulu sebentar dan sebaiknya Mas Dewa balas pesan dari Mas Gio secepatnya. Bukannya kita nanti malam mau pergi bulan madu? Rifaya seakan mengingatkan Sadewa bahwa harus segera bergegas, karena bisa saja bulan madu mereka tidak akan terjadi akibat banyak hal yang harus diselesaikan sebelum pergi. Sadewa pun melonggarkan pelukannya itu dan membiarkan Rifaya beranjak dari pangkuannya. Iya, aku mengerti. Usai mendengar ucapan dari Sadewa tersebut, Rifaya pun bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan dirinya. Dan Sadewa pun menghubungi Giovan. Selang 1 jam berlalu, Rifaya dan Sadewa tampak menuruni anak tangga untuk menemui tamu mereka yang sudah menunggu dari tadi di ruang tengah. Di saat yang sama, Rifaya menggenggam erat tangan Sadewa seakan ingin menguatkan dirinya untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang akan terjadi nantinya. Insya Allah, aku percaya sama kamu, Mas. BJTP 51. Jadi, kamu telah mencapai batas bab yang bisa dibaca. Kamu telah mencapai batas iklan yang bisa dibaca. Kunci bab lainnya. Tonton iklan. BJTP 51. Jadi, apa sebenarnya yang ingin Om sampaikan? Sadewa langsung menyentuh inti permasalahan,
begitu ia dan Rifaya duduk berhadapan di ruang tengah. Sementara itu, Fatimah dan Nagita yang baru saja pulang, dengan sengaja menghindar dari lokasi tersebut agar memberikan privasi bagi mereka untuk dapat berbicara secara lebih terbuka dan intens. Rifaya sendiri terdiam di sisi Sadewa dan tak melepaskan pandangannya kepada wanita yang duduk di kursi roda di depannya. Apakah mungkin Feris mengalami kelumpuhan karena kecelakaan waktu itu? Jauh di dalam hatinya ia pun merasa kasihan dengan apa yang dialami oleh Feris saat ini. Di saat yang sama, Sunario menghela nafasnya panjang. Ia mau tidak mau mengakui semua kesalahannya, meskipun sebenarnya alasan yang mungkin tidak bisa diterima oleh semua orang. Sementara itu, Feris sejak tadi menundukkan pandangannya, sebelumnya sempat bertatapan dengan Sadewa. Namun, sinar kehangatan yang dulu pernah ada dalam mata Sadewa 8 tahun silam, kini lenyap bagai ditelan bumi. Apakah Sadewa benar-benar sudah melupakannya? Detik itu juga, pertanyaan menghantui benak Feris. Andai Sadewa tahu bahwa selama ini ia terbaring koma, apakah nasib hubungan mereka akan berubah? Dalam ruang ini, emosi Feris bercampur aduk. Rasa rindu, kesedihan, dan kehilangan mewarnai setiap hembusan napasnya. Suara gemeretak gigi, saksi bisu atas keputusasaan yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Hatinya terbakar merah oleh gejolak perasaan yang terperangkap di relung paling dalam. Betapa perihnya menghadapi kenyataan bahwa cinta masa lalu telah berubah. Om, sebaiknya bicara sekarang. Timpal Giovan, seakan sebagai penengah di situasi sekarang. Kembali Sunario menghela nafasnya panjang. Kemudian beralih ke arah Sadewa. Begini, Dewa. Sebenarnya, Sunario pun menceritakan ketika kecelakaan 8 tahun yang lalu, ia dibuat syok mendengar putrinya yang mengalami kecelakaan. Di saat yang sama dirinya mengetahui bahwa mantan istri yang masih dicintainya ternyata menikah siri dengan pria lain yang tidak lain adalah ayahnya Sadewa hingga mereka sampai mempunyai anak, tapi disembunyikan dari orang-orang. Amarah pun memenuhi pikiran Sunario saat itu karena ayah dan anak sama-sama telah membuat hidupnya dan putrinya hancur di waktu yang sama. Hingga membuat Sunario berpikiran pendek dengan memalsukan kematian Feris agar Sadewa menderita untuk menggantikan ayahnya yang sudah tiada. Hanya saja, ia sama sekali tidak pernah menyangka Feris terbangun di saat mendengar kabar Sadewa akan menikah. Barulah di sana ia merasa bersalah karena telah malah membuat putrinya menderita akibat keegoisannya. Seperti itulah ceritanya, Dewa. Maafkan, Om. Sunario dengan mata berkaca meminta maaf kepada Sadewa. Bersamaan Sadewa mengepalkan tangannya karena akar permasalahannya ternyata dari ayahnya sendiri. Ia sama sekali tidak tahu jika ibunya Feris adalah selingkuhan ayahnya. Itu karena selama mereka berpacaran wanita tersebut sama sekali tidak pernah membicarakan tentang ibunya. Meskipun begitu, Sadewa pun kini mengetahui fakta bahwa Nagita dan Feris terlahir dari satu ibu yang sama. Aku minta maaf soal ayahku. Tapi perbuatan mereka itu juga melukaiku dan ibuku. Om pikir hanya Om sendiri di sini yang terluka. Lihat ibuku. Dia mungkin terluka lebih dalam dari semua orang waktu itu. Tapi, dia sama sekali tidak menaruh dendam dan merawat anak ayahku dari wanita lain selama ini dengan baik. Ungkapnya, membandingkannya betapa ibunya yang berlapang dada atas hal yang menimpanya. Sunario terdiam untuk beberapa saat. Om tahu, Dewa. Om salah di sini dan sampai harus 8 tahun. Potong Sadewa dengan menatap tajam, tapi detik selanjutnya ia bersikap seperti sebelumnya untuk tetap tenang. Sepertinya tidak ada lagi yang harus dibicarakan, bukan? Aku sudah mendengar semuanya dan sebaiknya bawa putri Om itu untuk pulang. Tukasnya. Ada satu hal lagi yang ingin Om sampaikan, Dewa. Balas Sunario, seraya melirik ke arah putrinya yang sejak tadi diam dan menundukkan wajahnya. Katakan sekarang. Sadewa mengatakannya dengan tegas, meskipun ia mau tidak mau bisa melihat ke arah Feris saat ini. Di mana wanita tersebut tidak berubah sama sekali dan masih tetap sama.
Hanya saja sebagai seorang manusia ia pun turut prihatin dengan apa yang terjadi kepada mantan kekasihnya tersebut. Walaupun begitu, tetap saja tidak akan berubah apapun di antara mereka. Om tahu, apa yang Om lakukan selama 8 tahun ini egois dan membuat kamu hampir tidak pernah berhubungan dengan perempuan lainnya. Andai saja kamu tahu Ferris masih hidup, mungkin kamu gak akan pernah mau menikahi perempuan lain bukan? Tapi, keadaannya saat ini berbeda. Dia lumpuh dan hanya kamu satu-satunya penyemangat hidup untuk Ferris, Dewa. Bahkan dia sempat mau mengakhiri hidupnya di saat tahu kamu menikah dengan perempuan lain. Terlebih lagi saat ini dalam keadaan cacat. Tutur Sunario yang secara tidak langsung ingin Sadewa bertanggung jawab untuk tetap berada di sisi putrinya. Rifaya menggigit bibir bawahnya di balik cadarnya, mendengar ucapan ayahnya Ferris, hatinya serasa ditusuk tajam oleh duri beracun. Seperti dugaannya, orang itu menginginkan hubungan antara suaminya dan Ferris tetap berlanjut. Namun, bagaimana dengan dirinya? Akankah pria tersebut memperdulikan perasaannya, yang kini terjepit dalam situasi yang tak pernah diinginkannya? Tiba-tiba saja, sekelumit pertanyaan mengganggu kehidupan Rifaya yang selama ini ia anggap sempurna. Setiap hembusan nafas yang ia hembuskan menghantam jiwa, membuat jantungnya terasa ingin meledak. Jutaan kata-kata dan perasaan melintas secepat kilat di benaknya, seolah kehilangan arah dan tujuan. Ketakutan dan kehilangan menjadi teman setianya di kala kesendirian. Lantas hanya satu pertanyaan yang tak henti menghantui pikirannya, apakah suaminya, orang yang dicintainya melebihi segalanya, tega meninggalkannya dalam kepedihan yang tercipta bukan atas kehendaknya sendiri? Sadewa menghela nafas dengan berat, matanya menatap tajam ke arah Sunario yang seakan menekannya. Dengar, Om, selama 8 tahun terakhir, aku sudah berusaha keras untuk menebus kesalahanku. Dan kini, Ferris sama sekali tidak ada hubungannya denganku lagi. Aku bahkan sudah menikah dan memiliki istri yang kucintai. Jadi, tolong jangan mencoba menyeretku ke dalam kesalahan yang bukan tanggung jawabku lagi. Tegas Sadewa, wajahnya memerah karena frustasi. Rasa cinta dan sayang yang pernah ada untuk Ferris kini hanya tersisa sebagai memori masa lalu. Kini, di hati Sadewa hanya ada kepedulian sebagai sesama manusia. Di tengah rintangan ini, ia bertekad untuk melindungi keluarganya, terutama istri yang ada di sampingnya. Pada saat yang bersamaan, Ferris meremas sisi baju yang dikenakannya dengan perasaan resah. Dewa, panggilnya dengan suara bergetar, memberanikan diri menatap langsung ke mata Sadewa. Bagi aku, kecelakaan itu seolah baru saja terjadi kemarin, dan aku merasa seakan masih berusia 18 tahun, seakan baru saja terbangun dari mimpi yang panjang. Bukannya bisa kalau kita? Tidak bisa, ucap Sadewa tegas sambil menyela. Mungkin bagi kamu itu seperti kejadian kemarin, tetapi aku telah menderita selama 8 tahun sendirian hingga Rifaya datang ke dalam hidupku sebagai istri. Dialah yang berhasil menyembuhkan luka di hati ini, mengusir rasa bersalah karena mengira kamu sudah tiada. Papar Sadewa dengan penuh perasaan, seraya meraih tangan Rifaya dan menggenggam erat, seolah ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa mereka adalah pasangan yang begitu saling mencintai dan tak bisa dipisahkan. Hati Ferris seolah-olah ditusuk belati saat menyaksikan pemandangan menyayat di depan matanya. Sadewa telah melupakan kenangan-kenangan indah dan janji-janji abadi mereka semasa berpacaran, seakan tak ada artinya lagi kini. Membuat hatinya benar-benar tercabik-cabik dalam derita tak berujung. Sebaiknya kalian pulang saja. Karena hubungan antara aku dan Ferris hanyalah kenangan masa lalu yang tak perlu kembali lagi. Ucap Sadewa dengan tegas. Ia pikir merasa sudah cukup mendengarkan penjelasan yang diberikan oleh ayah Ferris. Giovan berdehem untuk mengurai ketegangan yang terjadi di antara mereka saat ini. Om, Irish, sepertinya kita sudah harus pulang sekarang. Ucapnya yang mengerti bahwa Sadewa yang sudah ingin mengakhiri percakapan mereka. Pah, ayo pulang. Ferris pada akhirnya mengiyakan permintaan Sadewa untuk meminta mereka bergegas pulang. Ya sudah,
Ayo Irish. Sunario tidak bisa mengatakan tidak jika putrinya sudah mengatakan sesuatu. Tak lama kemudian, Sunario, Ferish, dan Giovan mengucapkan selamat tinggal kepada Sadewa dan Rifaya. Di balik senyum yang dipaksakan, air mata kekecewaan seakan siap meluncur di wajah Ferish. Ia menggenggam erat tangan Sunario, berharap mungkin saja ada setitik rasa rindu dalam hati Sadewa. Berharap, setidaknya sekali saja, Sadewa mengungkapkan kerinduannya atau ungkapan gembira melihatnya kembali. Tetapi, hanya sunyi yang menjawab harapannya, seolah dunia menjatuhkannya begitu dalam. Sejuta pertanyaan berkecamuk di benaknya, mengapa tak ada ruang untuk rasa cinta yang pernah mereka bangun bersama di masa lalu? Apa mungkin karena ada istrinya, Sadewa menyembunyikan perasaan aslinya sama aku? Gumam Ferish dalam hatinya, merenungkan kemungkinan bahwa Sadewa masih menyimpan benih-benih cinta untuknya. Kini, senyuman simpul membingkai wajah Ferish seiring langkahnya menjauhi kediaman Sadewa, membawa berjuta tanya dan kerinduan yang tak terungkap. Sementara itu, Rifaya langsung memeluk Sadewa karena suaminya itu benar-benar tidak mempedulikan Ferish di depannya tadi. Makasih ya, Mas. Aku beneran percaya sama kamu sekarang. Ucapnya dengan mata yang berbinar. Iya, terima kasih juga karena kamu mau percaya sama aku, Faya. Balas Sadewa, sembari mengusap lembut pucuk kepala Rifaya. Menit berikutnya, Rifaya segera melepaskan pelukan mesranya, was-was kalau ibu dan adik iparnya keluar ke ruang tengah dan menghadirkan suasana yang canggung. Ayo ke atas. Ajak Sadewa, berdiri dari sofa. Gimana? Udah siap berangkat bulan madu malam ini? Tanya Sadewa penuh antusias, mengulurkan tangannya agar Rifaya turut bangkit dari sofa, memulai petualangan cinta selanjutnya. Siap, Mas. Tapi aku penasaran, kita mau kemana sih untuk bulan madu kita nanti? Rifaya bertanya, wajahnya berseri-seri menatap Sadewa yang berdiri di hadapannya. Sadewa tersenyum penuh misteri, seolah menyembunyikan sebuah rahasia indah yang belum ia ceritakan kepada Rifaya. Mas? Rifaya mengulang pertanyaannya, suaranya penuh harap dan rasa penasaran yang kian menjadi. Sadewa tertawa kecil, menambah ketegangan dan rasa ingin tahu Rifaya. Setelah beberapa detik menikmati ekspresi Rifaya yang semakin penasaran, akhirnya Sadewa berkata, "Kita akan ke BJTP 52.